Kalau manusia dicipta oleh Tuhan, Tuhan dicipta oleh siapa? Menurutmu semua harus dicipta. Kalau semua harus dicipta, tidak ada yang ada pada diri sendiri. Saya umur 10 mulai pikir pertanyaan ini. Umur 11 ditanya oleh kawan, langsung saya jawab. Akhirnya dia jadi Kristen. Dan umur 11 saya mengabari Injil dengan menjawab pertanyaan sulit-sulit. Akhirnya saya dijuluk sebagai penjawab yang paling lincah dan paling cerdas di dalam zaman waktu saya masih muda. Orang yang saya injili dengan kalimat ini akhirnya jadi Kristen. Sekarang ada di mana? Ada di Los Angeles. Umurnya 83, lebih tua 1 tahun dari saya. Kalau saya ketemu dia masih berterima kasih. Waktu saya umur 12, kamu umur 11, engkau bikin saya percaya kepada Tuhan. Pertanyaan apa? Siapa ciptakan Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas mengenai jawaban dari Ustadz Nuruddin mengenai siapakah yang menciptakan Allah. Jika semua ada yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Saksikan berikut ini. Benar sekali. Nah, itu pertanyaan yang Mas Ari ajukan itu, ya, Mas, termasuk pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh orang-orang ateis di luar sana. Nah, itu memang ya, termasuk tokoh terkemuka, imamnya orang-orang ateis, katakan begitu, Richard Dawkins. Dalam bukunya itu Outgrowing God, dia juga mengatakan begitu. Do you believe in God? Which God? Apa kamu percaya Tuhan? Tuhan yang mana, gitu kan? Kira-kira begitu kan? Terus ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Bertrand Russell misalnya, salah seorang filsuf ateis, juga pernah mengajukan pertanyaan yang tadi Pak Ari ajukan. Ini kalau seandainya segala sesuatu itu ada yang mengadakan, siapa yang mengadakan Tuhan? Dan kira-kira begitu. Nah, Bertrand Russell dalam salah satu bukunya memutuskan untuk menjadi ateis ketika dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan ini. Dia sendiri nyari. Padahal dia seorang filsuf. Padahal dia seorang filsuf. Bertrand Russell ini, tapi filsuf ateis. Nah, karena itu saya kira ini penting ya untuk menjawab pertanyaan ini secara rasional. Jadi jangan Anda mengira bahwa kritikan-kritikan, bantahan-bantahan yang diajukan kepada penjelasan para sarjana muslim atau yang beberapa diantaranya kita paparkan kemarin itu nggak ada jawabannya. Semua ada jawabannya, ya. Sekarang kita akan jawab pertanyaan tadi itu dengan jawaban yang saya harapkan bisa dicerna oleh orang-orang awam, ya. Sebentar, tahan dulu, Ustaz. Iya. Teman-teman di sini boleh nanya ya kalau tiba-tiba ada yang tiba-tiba nyelip di kepala dari penjelasan Ustaz yang kayaknya ini perlu pendalaman lagi nih. Monggo silakan nanti ditanyakan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini beberapa buku yang ada di sini yang kemudian sebelumnya kita sudah bahas secara singkat, Ustaz, ya. Iya. Nah, salah satunya juga mungkin ini logical fallacy, ya. Tapi sebenarnya buku yang terkait dengan ini adalah mengenai ketuhanan. Seputar ketuhanan itu saya bawa pulang. Nggak ada di sini. Jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya bisa dicari, ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi. Kalau memang semua ada yang menciptakan, yang nyiptain Allah siapa? Baik. Saya akan jawab dengan beberapa poin sebagai berikut. Satu, saya ingin mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang, termasuk dari kalangan orang beragama itu sendiri, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan. Itu salah. Jadi tidak ada teolog muslim terdidik yang mendalami hazanah teologi Islam dengan sangat baik yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan. Salah. Yang benar adalah segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Jadi saya nggak mengatakan segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Yang kita katakan adalah segala sesuatu yang terbukti ada dari ketiadaan atau segala akibat itu butuh kepada sebab. Jadi para filsuf muslim, para teolog muslim nggak ada yang mengatakan bahwa kalau sesuatu itu ada berarti ada sebabnya. Bukan begitu redaksi yang benar. Kalau sesuatu itu terbukti ada setelah sebelumnya tiada, maka dia ada yang mengadakan. Itu yang benar. Atau redaksi lainnya, setiap akibat itu butuh kepada sebab. Every effect must have a cause. Likulli musabbab labudda lahu min sabab. Itu redaksi Arabnya. Segala akibat. Perhatikan, Mas. Segala akibat butuh kepada sebab. Pertanyaan saya sekarang, Tuhan akibat apa bukan? Bukan. Ya, bukan dong. Justru kita klaim Tuhan itu sebagai first cause, sebagai sebab utama. Kalau dia sebab, berarti nggak sah Anda mengatakan siapa sebab dibalik sebab ini. Orang dia bukan akibat kok. Lihat, saya berikan permisalan yang sangat sederhana sekali.
Kalau Anda sekarang melihat bangunan ini misalnya tadinya berupa tanah kosong, di sini nggak ada bangunan. Oke. Katakanlah misalnya tahun 2004 Anda melihat ini tanah kosong. Lalu kemudian Anda lewat lagi ke tempat ini melihat sudah ada bangunan. 3 bulan kemudian lah katakan, ya kan? Anda perlu bukti nggak untuk mengatakan bahwa ini pasti ada yang bangun? Nggak perlu tuh. Itu common sense kan? Coba saya mau nanya, kenapa atau apa yang menjadikan kita yakin bahwa bangunan ini bisa kita katakan ada pembuatnya? Apa yang buat kita yakin bahwa bangunan ini nggak mungkin mengadakan dirinya sendiri dan sudah pasti ada yang buat? Apa? Karena tadinya nggak ada. Bagus. Tadinya dia nggak ada, kemudian ada. Bukan karena dia ada, tapi karena dia itu ada sebelumnya tidak ada, jadi dia ada dari ketiadaan. Tadinya nggak ada, kemudian ada, maka nalar kita itu langsung menyimpulkan, pasti ada yang buat lah bangunan itu, ya kan? Dan Anda perlu bukti nggak untuk mengatakan bahwa setiap akibat butuh kepada sebab itu perlu bukti nggak? Nggak perlu dong, itu udah common sense gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan kalau dalam filsafat itu pengetahuan aksiomatik. Pengetahuan yang nggak perlu bukti, Mas. Jadi orang sehat di mana-mana, orang yang logikanya sehat semuanya akan mengatakan kalau ada sesuatu tadi yang nggak ada, kemudian ada, ya pasti ada sebabnya lah. Apa buktinya? Gak perlu bukti kali yang begituan mah gitu ya. Itu contoh pengetahuan yang sifatnya aksiomatik, bersifat pasti gitu loh. Nggak perlu dibuktikan lagi. Sekarang misalnya di hadapan kita ada kopi, kemudian di sini ada buku, kemudian di sini ada bangunan, kursi. Ini barang-barang kita yakini ada pembuatnya. Kenapa? Karena kita melihat barang ini dia itu tersusun, kemudian tadinya itu nggak ada, kemudian dibuat, berarti ada pembuatnya. Jadi yang membuat kita yakin alam ini ada bukan karena dia ada, tapi karena dia ada dari ketiadaan. Catat itu baik-baik ya. Jadi karena alam itu merupakan akibat, maka kita simpulkan bahwa setiap akibat butuh kepada sebab. Jadi gitu ya. Nah sekarang begini, emang terus kenapa Tuhan itu nggak boleh dikatakan ada sebabnya? Perhatikan, ini sangat penting untuk dipahami oleh para generasi Muslim ya, terutama anak-anak muda yang kerap kali dibingungkan oleh pertanyaan semacam ini. Sekarang begini, Mas Ari, perhatikan. Di hadapan saya ada kopi. Anggap ini peserta semuanya megang kopi semuanya. Ya, Mas Ari bilang sama saya, Mas Nuruddin, jangan minum kopi kecuali setelah dia minum kopi dulu. Terus Mas Ari juga bilang, kamu juga jangan minum kopi kecuali setelah dia minum kopi dulu. Kamu juga jangan minum kopi kamu kecuali setelah dia minum kopi dulu. Kamu jangan minum kopi kamu kecuali setelah dia minum kopi dulu. Terus begitu sampai nggak ada ujungnya. Sampai nggak ada ujungnya tuh, digantungin semuanya. Jadi nggak akan ada minum kopi. Nggak ada minum kopi, bagus. Nggak akan ada minum kopi. Alam semesta itu, kalau silsilah sebab akibat di alam semesta itu A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D, sampai tidak ada ujungnya. Alam ini nggak bakal ada. Nggak jadi alam ini kan. Berarti kalau begitu, menurut penalaran yang logis, silsilah sebab akibat itu harus berakhir pada satu wujud yang nggak disebabkan. Harus ada ending dari dialah yang menjadi sebab utama dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kalau Anda mengatakan, terus itu sebabnya siapa? Ya berarti nggak ada ujungnya dong kalau begitu. Kalau nggak ada ujungnya, alam ini nggak bakal ada. Kalau seandainya sekarang silsilah sebab akibat ini, kan kita menyaksikan ya, fenomena silsilah sebab akibat yang beragam di alam semesta ini. Itu kalau nggak ada akhirnya, kalau nggak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain, yang kita sebut sebagai Tuhan itu, alam ini nggak bakal ada. Tapi kan faktanya alam ini sekarang ada. Kan faktanya alam sekarang ada. Berarti itu menunjukkan bahwa ada satu wujud yang tidak disebabkan itu. Kalau Anda terima kesimpulan ini, nah dalam bahasa teologi, dalam bahasa akidah, yang tadi saya sebut silsilah kebergantungan sebab akibat yang tidak berakhir itu namanya tasalsul. Kalau saya sebut tasalsul, harap dipahami ya, itu silsilah kebergantungan sebab akibat yang tidak berakhir. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Nah, kalau itu terbukti mustahil, berarti Tuhan tuh harus ada dong. Iya kan? Iya benar. Nah, saya pernah nyebutin Mas di debat dengan guru gembul itu bahwa kalau Anda nanya sama, tadi kan saya ngasih bukti tuh yang sederhana banget ya kan? Atau saya pernah ngasih permisalan, kalau sekarang misalnya Mas Ari bilang, ini ruangan kosong. Nuruddin masuk, tapi nggak boleh masuk kecuali setelah si A ya. Si A juga jangan masuk kecuali setelah si B. Si B juga sampai nggak ada ujungnya. Nggak ada yang masuk dong, nggak ada yang masuk. Berarti harus ada orang yang dikatakan, udah pokoknya ini dulu yang masuk, yang lain baru setelah itu, ya kan? Yang mengawali gitu loh maksudnya, paham nggak? Harus ada yang mengawali. Ini orang baru bisa minum kopi, kalau tadi merujuk pada pemisalan yang tadi, mereka baru setelah saya minum kopi dulu dong. Ya kan? Karena setelah saya ini, kemudian ini dan lain dan seterusnya, gitu kan? Nah,
saya pernah menyebutkan bahwa kalau Anda bertanya apa bukti kemustahilan tasalsul, khawatir saya disebut bohong, ngarang-ngarang. Nih, saya sengaja bawa dari rumah sebuah kitab, ini karangan orang muslim ya. Ya. Lihat judul bukunya, silakan kamera. Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin Jama'a Ithnin wa Khamsin. Tanya sama yang di sini, Ithnin wa Khamsin berapa? 52 burhanan fi ibtali tasalsul. 52 bukti rasional untuk membuktikan bahwa tasalsul itu mustahil. Yang tadi saya sebut baru satu doang kan? Ya. Jadi kalau Anda pengen bukti yang lain, kita siap. 52. Nah, kalau seandainya sekarang sudah terbukti tasalsul itu mustahil, paham tasalsul ya? Regresi yang tidak berhingga tidak itu, ada ujungnya. tidak ada ujungnya. Berarti kalau begitu alam ini harus diadakan oleh sebuah wujud yang tidak bergantung kepada yang lain dan dia tidak disebabkan oleh yang lain. Itu yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. So what? Apa masalahnya gitu? Itu sangat rasional sekali. Ya, Ini sangat rasional sekali. Kalau Anda katakan ini wujud yang tidak disebabkan, berarti Anda nggak usah nanya siapa yang mengadakan ini gitu loh. Siapa yang mengadakan Tuhan? Itu pertanyaan nggak logik, Mas. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Nuruddin mengenai pertanyaan atau mengenai jawaban yang sangat jelas sekali untuk kita simak dan sangat jelas sekali untuk kita bisa mengambil manfaat di dalamnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.